Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Kadek Rudi Tayasa. Kali ini saya ingin berdiskusi sedikit melalui video saya ini, ya, trade di XAU USD sekarang pukul 3.41. Nah, kita lihat ini H1, ya, price sampai di H1. Nah, kita lihat reaksi yang terbentuk ya di H1 ini. Nah, em, price sampai H1. Kemudian ini ada drop base drop yang tidak kelihatan di H1. Nah, lalu kita turun ke time frame yang lebih kecil ya. Oke, nyata belum kelihatan di M5 ya. Nah, akan tampak di sini perjalanan price ya. Price membentuk ya, drop base drop. Nah, ini adalah drop base dropnya. Nih, price turun ya, bentuk drop, base, drop, baru di break, retrace, drop base drop tadi, retrace. Nah, ini drop base drop baru. Nah, kemudian turun. Ini FTR, hasil break ini. Oke. Break, retrace, lanjut. Jadi FTR, first time back. Nah, kemudian naik lagi, menguji itu, supply, lalu drop. Nah, ketika drop, price ya, membentuk FTR. Ini drop, hinggaf, membuat base, lalu drop, menuju FTR yang biru ini. Nah, FTR yang biru ini adalah terbentuk dari break barrier di sebelah kiri. Break ya, barrier ini di break, retrace terdalam, lalu di break level validasi. Jadilah yang biru ini FTR. Dan harga tertahan di FTR ini. Tidak diinggaf ya, masih tertahan lalu naik ke atas. Nah, selama harga naik ke atas, harga break FTR supply ya. Di break ke atas, base break. Jadilah FTR. Ini juga di break ke atas, retrace ya. Break level validasi jadilah FTR yang biru ini. Nah, naik ke atas tertahan di FTR yang supply, turun lagi. Nah, akhirnya di break jadilah FTR, break FTR, lanjut. Nah, ini FTR biru. Kita lihat tampaknya FTR ini diinggaf. Nah, awalnya FTR ini menahan harga ya. Satu ya, first time back, second time back, lalu inggaf. Nah, inggaf ini setelah itu ya, saya kecilkan zona ya. Nah, setelah inggaf, harga naik ke atas ya, ke price cap dengan perjalanan compression ya. Ini price cap yang terbentuk di H1 ya, zona abu H1. Lalu saya sell di sana. SL amannya sih memang di atas zona abu, tapi saya perkecil aja. Nah, ini SL saya. Amannya SL diletakkan di atas zona abu price cap H1. Ini adalah swing high ya. Di atas ini amannya. Namun saya ingin perkecil risiko ya, jadi saya letakkan di atas price cap hasil reaksi itu. Nah, saya ada 3 lapis. Sell ya, SL di atas itu sesuai dengan spread. Nah, ini compression ya. Ini FTR biru ya, sempat menahan harga first time back. Nah, ini dia tertahan di sini, naik, tertahan lagi, lalu dijebol. Nah, FTR ini dijebol, bentuklah FTR, retrace break level validasi. Ini juga turun, retrace, ya, turun, retrace, FTR. FTR. Oke, turun, retrace. Nah, ini breaknya, retrace, jadi FTR tertahan di base abu itu. Nah FTR-nya kotak ini, break ke bawah. Nah, nanti FTR ini bisa saja ada reaksi ya, ada reaksi. Nah, ketika turun ini, ini ada barrier yang di break. Nah, barrier ini ya saya tandai. Oke. Ini barriernya. Ya, ini kita skala M1. Barrier ini
Oke, ini dia barriernya. Di break, ini breaknya. Lalu retrace membentuk base dan break. Nah, level validasi jadilah FTR yang atas itu. Lalu saya pending order saya limit. Karena ini kita lihat ada FTR kecil di sini. Nah, drop base drop. Nah, ini itu juga ada barrier kecil yang di break sehingga bentuk FTR. Nah, ini adalah flag limitnya, flag limit time frame kecil ya di M1 ya. Ini barriernya. Oke, harus sabar emang kalau di HP ya karena susah nandainnya. Nah, tuh. Setiap narik pasti ketarik ke swing high yang terdekat. Nah, oke, jadilah barrier break base break. Lanjut. Nah, ini FTR tertahan di sana. Nah, ini berikutnya akan menjadi skenario manipulasi BSZ ya. BSZ di mana tujuan mereka adalah retail trader untuk melihat ya. Ini sebagai resisten yang kuat ya. Nah, zigzag resisten kuat. Nah, lalu meletakkan stop loss di atas resisten itu. Nah, oke, saya gambar. Nah, tujuan mereka adalah mengambil stop loss kita. Ya, retail trader yang ya mungkin tidak aware ya. Saya tidak tahu kalau itu adalah zona manipulasi. Oke, nah ini price naik untuk fake out ke FTR atas itu. Stop loss taruh di atas ya. Stop loss taruh di atas. Oke, saya ingin mengaktifkan ask price dan bid price-nya karena sebelumnya bid price saya ganti menjadi putih. Oh ya, belum saya ganti jadi biru. Oke, setting. Journal. Setting. Colors. Bid price ganti jadi biru. Oke. Nah, kelihatan perbedaan spread. Ya, perbedaan spread dari XAU USD ini. Nah, untuk antisipasi kena stop loss, ya, ini adalah perbedaan spread yang harus kita hitung untuk meletakkan stop loss di atas. Ya, lumayan ya untuk di M1. Ini kira-kira di sana. Maaf. Nah, kemudian nanti ketika sell limit ke trigger drop ya, setidaknya bid ask price tidak mengenai buy stop atas level stop loss. Nah, ini adalah swing low yang harus di break ke bawah ya untuk mencapai target. Nah, ini targetnya. Ini target kita FTR biru ini. Itu dimana target belum tercapai ya. Harga masih bereaksi. Nah, ini targetnya. Taruh di atasnya aja. Oke, cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan videonya. Ya, akan saya terus update lalu gabungkan jadi satu video. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi videonya. Di sini sell limit kita ke trigger ya. Stop loss masih aman ya, selisih beberapa pips dari swing high FTR ini. Nah, harga sempat tertahan di FTR yang biru ini. Kemudian di break. Kemudian ini adalah decision point yang break aqua itu. Nah, harapan kita harga ini ya ke bawah. Nah, bidnya saya warnakan putih aja. Nah, harapan kita adalah di break. Nah, ketika harga naik tadi, swing low yang sebelumnya abu itu sempat di break. Nah, harapan kita adalah price langsung mencapai target TP ya. Oke, kita pantau lagi nanti. Oke, saya pause. Oke, lanjut lagi. Ini adalah FTR yang terbentuk di time frame M5. Kita zoom di time frame M1 ya, lebih jelas FTR-nya. Jika FTR ini nanti di break, maka sell 0,02 akan saya close, namun sell 0,05 yang di atas akan tetap saya hold karena di time frame yang lebih besar masih mengindikasikan price untuk turun ke bawah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, nah update lagi. Ini pukul 9.09 PM. Nah, tadi di time frame M1 kita melihat reaksi harga. Di sini ya ada drop base drop yang dimana video tadi sempat saya pause. Nah,
saya melihat sinyal exit di sini di time frame M1, dan sebelumnya saya ada nge-sell di sini. Nah, di sini ya sebelumnya ini ada sell dan SL di atas. Nah, ketika harga turun, break bukan FTR, barrier kecil ini dan bentuk flag limit ini juga swing low ini menjadi barrier yang di break, otomatis ini akan menjadi FL turun. Nah, namun di time frame M1 ya, kita melihat swing low ini gagal di break. Nah, jika gagal di break, maka kita akan berpikir price akan naik menguji yang pertama adalah naik menguji drop base drop ini dulu, kemudian jika berhasil di break akan menguji ini, dan seterusnya seperti itu. Itu kita lihat dari time frame M1. Nah, ternyata benar, tadi saya nge-sell di sini. Ini di break, sinyal exit ada. Ini engulf, break, engulf, break, engulf, retrace, lalu lanjut. Lanjutnya ini juga break, drop base drop ini. Retrace, lanjut lagi. Dan break FTR, di mana tadi sempat ada BSZ di sini. Nah, ini BSZ. Oke, BSZ naik, turun ke bawah. Nah, ketika ada sinyal ini, ya, sempat tak hold, naik, nyata engulf juga. Akhirnya ketika turun, saya exit yang ini. Yang di atas tadi, yang di posisi di sini belum saya exit. Karena apa? Karena di time frame yang lebih besar ini mengatakan break swing low, harga masih ingin turun ke bawah ke FTR ini. Harga bergerak dari FTR ke FTR. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan sampainya ya FTR sampai FTR seperti ini, di time frame L5 price break naik ke atas, jauh naiknya ya. Jika kita meletakkan SL plus ya, karena tadi nge-sell di sini ya 3 layer. Jika kita meletakkan SL ya, setidaknya benteng yang masih bisa kita percaya adalah benteng yang ini. Ini adalah decision point yang menahan harga ke bawah setelah bertemu dengan ini. Break, FTR, break, FTR, break. Namun FTR yang ini diabaikan. Nih, swing high ini diabaikan, price malah mencari FTR yang lebih atas. Nah, FTR ini kuat. Lalu, ya, kita tahu swing high FTR ini di break ke atas. Nah, bisa kita katakan ini fake out, ya, fake out ke atas. Ingat, fake out ke atas dan ada swing high, kita katakan ini resistance support di kiri, maka akan menjadi left shoulder. Ini left shouldernya, ini kepalanya. Kita lihat juga di sini ada rally base rally terakhir yang menyentuh price ketika menuju FTR ini. Nah, inilah rally base rally-nya. Lalu rally base rally ini di engulf ke bawah. Nah, kita tahu ada engulf, artinya harga ingin melanjutkan perjalanan ke bawah. Namun harga perlu retrace sebelum harga melanjutkan ke bawah. Nah, disinilah kesempatan kita mencari left shoulder king di M1. Ini left shoulder king. Nah, ini left shouldernya, ini kepalanya, ini kingnya. Makanya price respect di sini, drop ke bawah. Oke, kita rapikan ya. Nah, menjadi seperti ini. Ditambah lagi, ini adalah compression. Ya. Ini adalah compression, naik, decision point ini di touch, 1, 2, di engulf, namun harga masih naik ke atas. Akhirnya engulf, left shoulder king, break ke bawah. Nah, ini zona demand sudah dihabiskan di sini. Ini juga otomatis harga sangat mudah untuk terjun ke FTR target profit tadi. Nah, kalaupun tadi scalping ya,
ketika harga kena FTR ini dan turun, gagal mengenai membreak swing low ini, ya, di M1, kalau kita berpatokan di M1, kita bisa exit. Ketika break ini pun kita sudah bisa exit semua posisi, ya. Kita sudah bisa exit semua posisi, tapi tadi menurut pengalaman, kalau mengikut dari time frame yang lebih besar di M5, ya, masih ada sinyal engulf di sini. Dan ini juga, FTR ini di break, maka harga akan menuju FTR berikutnya ini. Nah, walaupun dalam perjalanannya tidak langsung harga naik langsung drop ke bawah. Tidak. Harga akan bermain-main di rentang price action zone ini. Ini adalah price action zone, area tidak bertuan. Seperti itu. Oke, ini hanya sekedar sharing ya, pengalaman trade XAU USD. Tadi sekitar jam 4 sore waktu Indonesia Tenggara, dan sekarang 9.16 PM waktu Indonesia Tenggara. Oke, kita tunggu reaksi apa. Andaikan ini break, maka saya akan cari peluang sell. Namun tampaknya price dari FTR demand menuju ke atas. Kita lihat juga ini dalam bentuk compression ya. Ya, kita tidak tahu reaksinya kemana ya. Kalaupun kita bilang ini tree drive, ini first drive, second drive, tree drive-nya untuk mencapai zona ini, lalu drop, kita nggak tahu juga. Bisa saja malah break ke atas, seperti itu. Oke, trade hari ini untuk XAU ya. Tadi sempat ada yang mengatakan di time frame H1 ya, supply ini sudah di retest 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi harga cenderung akan break zona supply ini. Ya, memang tampaknya zona supply ini sudah di retest 3 kali. Namun kita bisa mengikuti reaksi yang ada di time frame lebih kecil di M5 atau M1 seperti tadi. Ya, sell amannya SL memang di atas si price cap H1. Namun kalau ingin mengecilkan risiko, ya, ada dua cara, mengecilkan zona SL-nya atau mengecilkan lot-nya, seperti itu. Oke, sekian aja sharing-sharingnya. Terima kasih.